Selamat siang Bapak Ibu semua. Gimana nih kabar siang hari ini? Luar biasa. Capek. Siap belum nih? Semangat ya berarti ya. Oke, ini terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pelatihan kami hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Alia dan dua rekan saya Lovina, Sulawis, yang akan menjadi speaker di pelatihan pada hari ini. Nah, sebelum masuk nih ke acara pelatihannya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengingat kembali 1 minggu ke belakang tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, pernah gak sih Bapak Ibu di selama 1 minggu kemarin melakukan kegiatan, banyak kegiatannya tapi merasa tidak produktif? Sering banget. Nah, terus pernah gak sih Bapak Ibu melakukan mengambil tindakan itu tuh karena terburu-buru dan bukan karena sebenarnya itu tuh hal yang penting bagi Bapak Ibu semua? Atau juga pernah gak sih Bapak Ibu kayak memberikan respon terhadap suatu masalah itu terlalu cepat-cepat sehingga bukan menyelesaikan masalah, tapi justru respon itu tuh menambah beban pekerjaan kepada Bapak Ibu semua? Sering banget. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa tuh kira-kira? Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kita perlu sebelum berpikir. Anda sebelum berpikir. Lagi nggak dari Bapak sebelah kiri nih? Kenapa tuh bisa hal itu terjadi? Beri uang. Kayak kita banyak pekerjaan tapi merasa tidak produktif, terus ngambil keputusan secara terburu-buru bukan karena itu penting, terus memberikan reaksi terlalu cepat terhadap masalah sehingga reaksi itu tuh bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah beban pekerjaan. Burnout. Karena burnout. Oke, kenapa yuk? Karena merasa pressure. Karena pressure. Oke, sebenarnya itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu semua kan ya. Nah, hal itu tuh didasarkan kenapa sih? Karena pada kenyataannya di dunia orang dewasa nih seperti Bapak Ibu semua di dunia kerja, hal itu tuh pekerjaan Bapak Ibu tuh tidak hanya sekedar bekerja dan terus bekerja, tapi di balik itu ada hal yang sebenarnya harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Apa sih yang harus dimiliki itu? Yaitu manajemen waktu. Kenapa harus dimiliki? Agar pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua ini tidak hanya bekerja, tapi dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan juga dengan arah dan tujuan yang jelas. Nah, masuk nih ke dalam pelatihannya, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini adalah think first, act smart. Dari kalimatnya aja dia tuh kan kayak berpikir terlebih dahulu baru bertindak dengan secara cerdas gitu. Pada pelatihan kali ini kami akan mengajak Bapak Ibu semua untuk dapat berpikir terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari sehingga kedepannya apa yang Bapak Ibu lakukan, keputusan yang Bapak Ibu ambil itu tidak karena terburu-buru dan dapat menghasilkan output yang efektif, yang efisien dan produktif gitu pada kedepannya. Nah, sebelum itu kami ingin mengetahui nih bagaimana menurut Bapak Ibu tentang manajemen waktu. Bapak Ibu bisa menjawab melalui pretest ini dengan scan-nya. Boleh di-scan ya Bapak Ibu. Ini tinggal di-scan aja ya Bu? Iya, scan aja, nanti isi sana di dalamnya. Waktu pengisiannya ada 3 menit ya Bapak Ibu. Iya, sudah 2 pertanyaan. Oke. Ini harus login dulu ya? Iya, ada kendala tidak Bapak Ibu? Kalau ada kendala boleh aman Bapak Ibu. Bentar ya. Ini kendala ada bapaknya dong? Bisa satu lagi. Boleh. Satu lagi. Satu lagi. Tuh. Bawa kita bawa. Motor jadi. Bentar ya ibu semuanya. Iya, ditunggu ya Pak. Sudah selesai? Ibu sebelah kanan Sebelah kanan selesai? belum. Belum. Oke.
nanya? Iya, boleh. Nomor 2 gimana maksudnya? Pertanyaannya? Sebutkan satu contoh kebiasaan baik dalam mengelola waktu yang termasuk dalam prioritas diri sendiri. Ya kayak seperti ibu mengerjakan kerjaan kantor misalnya gitu, tidak menunda pekerjaan kantor. Terus juga apa yang buat list apa yang tulis gitu pekerjaan. Siap, makasih. Siap, makasih Ibu. Saya sudah. Jadi Oke. seru banget sih ibu. Ibu yang lain udah atau belum nih? Udah. Oke, udah. Siapa Siapa yang belum? belum? Ini nih ada yang belum nih, aku udah nih. Bapak. Gimana Bapak? Oke, aku udah. Oke. Ibu-ibu yang lain udah aman? Sudah. Belum nih katanya ada yang belum. Oke. Ditunggu ya. 1 menit lagi Ibu. Oke. Udah aman Bu, Ibu? Sudah. Udah semuanya. Oke, terima kasih tugasnya. Udah deh nih. Oke, gimana? Halo, 20 tahun lagi, apakah gigiku masih keropos? Karena tadi kita udah ngisi pretest juga dan kayak udah bisa apa ya, membuat kayaknya mungkin udah siap juga untuk mengikuti pelatihan kali ini. Jadi untuk biar bisa mengasah pikiran Bapak Ibu lagi, nanti kita akan menonton 2 cuplikan video. Yeay. Halo, 20 tahun lagi, apakah gigiku masih keropos? Nah, tangan dia, Bob. Besok itu bisa darah keropos. Suatu hari itu, tetap mati, aku sudah bisa bergerak gak ya? Lalu 20 tahun lagi, aku ngapain lagi dong? Apakah Abu masih sering marahin aku? Aku nggak biasa doa sebelum tidur? Makanya baca doa sebelum tidur, biar nggak mimpi buruk. Yan, kalau tanyain ke 20 tahun lagi dong, Indonesia masih hijau nggak? Pohonnya masih banyak nggak? Lautannya masih biru jernih nggak? Sekalian masih banyak sampah yang berserakan nggak? Sini coba aku gantian. Halo, 20 tahun lagi, kita masih bisa main bareng lagi nggak? Atau udah coba sendiri-sendiri? Masa depan jawabannya sama. Ya, yang penting kita masih bisa sama-sama terus 20 tahun lagi. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan menentukan kita nanti. Loh, kok dia sedih? Aku kan cuma lagi. Betul, apa yang cuma lagi? Loh, kan jam itu emang udah rusak. Soalnya tadi malam suaranya prik, 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 prik. Harusnya suaranya prik, 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 prik. Aku kira itu suara setan ketawa. Ih, kegagalan itu bukan karena jam rusak, tapi karena niatmu tuh ya gak kuat. Jam bisa, tapi semangat bangun pagi gak boleh ikut rusak. Nah, tadi kan udah nonton nih 2 video, cuplikan video ini. Menurut Bapak Ibu, pesan apa sih yang disampaikan dari 2 video ini? Mungkin boleh perwakilan dari masing-masing sisi. Kita harus bersama-sama. Harus sama-sama, harus sama-sama. Apa yang terjadi di masa depan tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Iya. Ada lagi yang ingin berpendapat nih setelah nonton video ini? Semua tindakan kita berpengaruh. Semua tindakan kita. Yes. Boleh Bapak? Niat kita menentukan masa depan kita. Asik. Siap Bapak. Sebentar ya, sabar, panjang-panjang di kalimat
apa yang kita lakukan. Masa depan dari masa depan. Apa yang tergantung kita lakukan apa sekarang. Apa yang terjadi masa depan? Tadi di menurut Bapak Firdaus apa? Niat kita menentukan masa depan kita. Kita menentukan masa depan kita. Ada lagi nggak dari ibu-ibu sekalian yang ingin berpendapat mengenai pesan video tadi? Tidak. Oke, jadi menentukan. Ya tadi jawaban dari Ibu Inara, terus Ibu Fahiaza, terus Ibu Razan dan juga Bapak Firdaus semuanya betul sekali. Mungkin saya izin menambahkan juga ya. Jadi dari dua video tersebut itu tuh menyampaikan bahwa masa depan atau hasil yang kita peroleh baik dari kesehatan tadi, terus kebiasaan, lingkungan maupun hal sederhana tadi kayak bangun pagi itu tuh sangat bergantung pada pilihan, niat dan tindakan kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada 20 tahun kemudian maupun 10 tahun kemudian maupun hari esok itu tuh bukan ditentukan oleh alat, keadaan atau alasan luar, tetapi oleh kesungguhan dan kedisiplinan kita khususnya dalam manajemen waktu. Nah, apa yang kita lakukan hari ini sekecil apapun itu tuh akan menentukan bagaimana hidup kita di masa mendepan nanti. Jadi yang paling penting itu adalah kita bisa manajemen waktu. Oke, bisa lanjut. Nah, dalam manajemen waktu, Ibu Bapak pernah nggak sih mendengar kata 7 habits yang dibawakan oleh Stephen Covey dan Sean Covey? Belum. Oke, jadi Ibu aja tahu nggak 7 habits apa? Belum. Oke, jadi 7 habits ini adalah kerangka pengembangan diri dan kepemimpinan yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Stephen Covey dan Sean Covey. Ini tuh memiliki tujuan tertentu, yaitu adalah untuk membantu seorang individu dalam membuat kehidupannya atau dalam mengambil keputusan dalam kehidupan itu menjadi lebih efektif, lebih efisien, sehingga kehidupan sehari-harinya pun tidak terbuang sia-sia seperti itu, baik secara personal maupun interpersonal. Nah, 7 habits ini tuh ada apa saja sih? Sesuai katanya itu ada 7, berarti ada 7 ya. 7 kebiasaan baik. Yang pertama adalah jadi aktif, yang kedua adalah mulai dari tujuan akhir, yang ketiga adalah dahulukan yang utama, keempat berpikir menang-menang, yang kelima berusaha mengerti baru dimengerti, yang keenam memberikan sinergi, dan yang ketujuh adalah merawat diri. Pada pelatihan kali ini kami akan berfokus pada poin ketiga, yaitu dahulukan yang utama. Ibu-ibu tahu nggak sih dari kalimatnya aja, dahulukan utama itu penting nggak bagi kita? Penting. Kenapa tuh pentingnya? Karena itu utama. Itu utama. Benar. Menentukan prioritas benar. Karena kalau tidak mengutamakan apa yang penting, nanti bankrupt time managementnya. Betul sekali. Jawaban Bapak Ibu semua itu betul sekali. Kenapa sih penting? Karena karena saat ini banyak individu nih yang kesulitan yang menentukan mana sih yang penting dan mendesak, sehingga mereka tuh kewalahan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan di kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam konteks kehidupan modern ini seperti Bapak Ibu dalam dunia kerja, time management atau keterampilan dan manajemen waktu itu tuh sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena manajemen waktu itu dapat mendorong dan mendukung Bapak Ibu untuk mencapai target atau tujuan karir Bapak Ibu sendiri. Oke, nah tadi kan disinggung juga kan kita tuh dalam 7 habits by Sean Covey itu tuh ada, kita tuh akan membahas tentang dahulukan yang utama. Menurut Bapak Ibu, dahulukan yang utama itu apa sih? Mungkin ada yang mau berpendapat dari sebelah sini. Dahulukan yang utama tadi itu tuh apa sebenarnya? Ada lagi? Prioritas. Mungkin Bapak Aduh udah prioritas. ada juga. Mungkin ibu yang baju warna pink. Apa nih coba dahulukan yang utama? Mungkin dari ibu lainnya ada gak nih dahulukan yang utama tuh apa sebenarnya sih?
manajemen waktu. Manajemen waktu, boleh. Oke, mungkin udah cukup ya. Boleh dilanjut. Nah, tadi itu ada yang bilang penting, prioritas dan juga menjadi waktu, dan ternyata menurut sekali apa jawaban Bapak Ibu sekalian, bahwa jawaban yang utama adalah kebiasaan yang menekankan pentingnya membedakan antara hal penting dan juga hal yang mendesak, serta memilih untuk mengerjakan hal yang penting terlebih dahulu. Nah, ini udah singgung kan, ada penting dan mendesak. Menurut Bapak Ibu, penting itu apa sih? Itu kan udah pemilihan banget nih dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di pekerjaan. Ada rapat penting, kerjaan tugas penting itu. Menurut Bapak Ibu, penting itu apa sebenarnya? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Ada lagi dari sisi sebelah? Yang konsekuensinya itu sangat substantif. Oh, konsekuensi substantif. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpendapat? Mungkin kayak yang belang-belang ini ya kan nih. Belum kepikiran, maaf. Oke, tulis belum kepikiran. Ada apa Pak? Karena kita udah mulai satu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Tak tergantikan. Tak tergantikan. Iya. Ada lagi tidak nih? Ini baik ibu yang pakai baju warna hitam. Kita mikir dulu, bentar. Penting itu kan udah biasa banget kan dengan kata penting tuh. Krusial. Urgent. Arjen, ada lagi ya? Kamu tinggal bahasa Inggris dia. Ada lagi tidak? Dapat ya. Yang berguna. Apa? Yang berguna. Yang berguna. Dia tahu itu. Ibu yang sadar. Oke, ini bisa diklik. Ibu boleh diklik. Oh, 50. Nah, tadi betul sekali apa yang ibu katakan, bahwa penting itu ada yang harus dilakukan, konsekuensi yang substantif dan tak tergantikan, krusial, berguna. Nah, betul sekali bahwa penting itu adalah hal-hal yang penting bagi diri kita, yang kegiatan-kegiatan utama yang bisa berkontribusi penuh pada tercapainya visi, misi, tujuan, dan juga sasaran Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya penting itu sesuatu yang berdampak nyata di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang mendesak. Menurut Bapak Ibu, mendesak itu apa sebenarnya? Urgent. Harus banget. Harus dilakukan. Gak boleh dilewatin. Tidak boleh dilewatin. Ada lagi? Apa tuh? Mendesak. Tenggat waktu yang dekat. Ah, Dalam tenggat waktu. dalam tenggat waktu yang dekat. Ada lagi Bapak mungkin? Batas akhir. Ada lagi yang mau pendapat? Mendesak. Ada lagi mungkin Ibu enggak mendesak apa? Darurat. Darurat. Oke, mungkin Akan memberikan dampak jika tidak dilakukan. Kebanyakan. akan berdampak jika dilakukan. Itu benar-benar penting. Ya udah sama aja kan. Saya boleh bicara. Jelas dipisahin. Oke, mungkin bisa diklik. Nah, tadi udah bilang ada harus-harusan bisa dilewati, ada tenggat waktu, batas akhir, darurat, berdampak yang dilakukan, dan betul sekali bahwa katanya mendesak adalah hal-hal yang menekan, yang membutuhkan perhatian segera. Jadi kita tuh emang harus dilakukan pada saat ini juga. Setelah kita paham ini kedua nih, menurut Pak Ibu pentingnya mendesak itu perbedaannya apa sih? Yang terlihat Dalam waktunya. kepentingannya. Ada lagi. Penting yang mendesak itu bedanya apa sih sebenarnya? Karena ini bakal berlanjut ke materi kita selanjutnya nih. Mendesak apa nih? Perbedaannya yang paling pokok ini udah dikasih tahu nih, udah ada nih. Mungkin belum mendesak apa? Kalau mendesak itu kayak harus dilakukan segera, tapi kalau penting masih bisa kayak kayak arrange gitu, urutan yang paling penting ke yang gak pentingnya yang mana. Betul sekali. Tepuk tangan sama Ibu. Tadi saat Ibu siapa namanya? Naya. Dari mana Ibu? Dari mana ya? Dari Jauh Jawa. dari Jauh. Tapi itu sebagai apa? Apa ya? Perawat. Betul sekali dari Jawa yang masih Jawa. Bahwa tadi kata dengan mendesak perbedaan seperti itu, hal mendesak itu betul harus dilakukan. Harus kita sama dengan ini. Sedangkan hal penting itu yang berdampak pada diri kita, tapi bisa waktunya masih banyak gitu. Terima kasih Bu Naila jawabannya. Mungkin saya lanjutkan.
Bapak Ibu tahu nggak apa itu kuadran waktu? Atau kayak pemahaman Bapak Ibu kuadran waktu itu apa sih? Skala prioritas. Skala aduh ibu ya. Mungkin boleh Ibu sebutkan namanya dulu, habis itu jawabannya apa? Nama saya Ibu Razana. Ibu Razana. Itu kayak apa ya? Kalau dari waktu skala apa ya? Skala prioritas si atlet. Dilakukan di waktu mana yang harus didahulukan di waktu pertama. Berarti intinya adalah skala prioritas dari Ibu Razana. Kalau dari Ibu yang lain, kira-kira kuadran waktu itu apa sih? Ada yang tahu nggak Bu? Kuadran waktu itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Ibu yang paling ujung yang bisa kacamata. Boleh kuadran waktu itu kira-kira apa Bu? Mungkin pembagian untuk waktu-waktunya. Pembagian waktu, mungkin time managementnya ya. Nah, boleh di next. Nah, tadi disebut oleh Ibu Razana dan Ibu siapa tadi namanya? Anissa. Ibu Anissa ada skala prioritas dan manajemen waktu. Yang dimana jawaban dari kedua ibu itu sudah benar karena termasuk ke dalam konsep 4 kuadran waktu. Di dalam konsep 4 kuadran waktu itu ada metode manajemen waktu yang membagi tugas menjadi 4 kategori. Yang dimana dalamnya itu ada kepentingan dan ada keterdesakan. Seperti yang sudah ada di layar, bahwasanya konsep 4 kuadran waktu itu ada mendesak sekaligus penting, mendesak tetapi tidak penting dan tidak mendesak, penting tapi tidak mendesak. Pertanyaannya adalah, saya ingin tahu seberapa paham atau Bapak Ibu tahu nggak makna dari mendesak sekaligus penting itu apa sih? Atau contoh dari kegiatan yang mendesak tetapi penting juga kayak gitu. Kira-kira apa tuh? Tes. Apa Bu? UTS boleh. Kecelakaan. Oke. Apa definisinya? Mungkin kayak kegiatan yang harus dilakukan karena ada tenggat waktunya, misalkan deadline waktu tugas, kerjaan tugas, UTS, UAS, kayak gitu. Berarti intinya adalah contoh kegiatannya deadline, UAS, kayak gitu ya. Nah, boleh nih di next dulu. Kira-kira benar gak sih jawaban dari Bapak Ibu sekalian? Benar. Ternyata jawaban dari UTS, ada yang kesukaan, kegiatan yang ada tenggat waktu, itu ternyata masuk ke dalam mendesak sekaligus penting. Karena mendesak sekaligus penting adalah kegiatan yang harus segera dilakukan karena berhubungan dengan suatu penyelesaian masalah yang memiliki tenggat waktu yang mendesak. Sebenarnya contohnya itu apa sih? Misal Bapak Ibu kerja, habis itu ada telepon. Misal, Bapak siapa namanya Pak? Firdaus. Halo Pak Firdaus, sebelumnya kita tuh udah pernah nih diskusi bahwasanya di hari Senin jam 1 Bapak harus menyelesaikan tugas Bapak. Kira-kira Bapak udah selesai belum ya Pak? Belum. Terus misalnya Bapak jawabnya belum selesai. Nah, hal tersebut berarti Bapaknya itu harus mengerjakan dalam kurun waktu. Misal saya teleponnya di jam 11. Berarti mau nggak mau Bapaknya itu harus ngerjain dari kurun waktu jam 11 sebelum sampai jam 1. Maka hal tersebut termasuk ke dalam kegiatan mendesak sekaligus penting. Nah, sekarang masuk ke kategori yang kedua, mendesak tetapi tidak penting. Kira-kira contoh dari mendesak tetapi tidak penting atau kegiatannya apa? Boleh dari Ibu siapa? Event gacha. Hah? Tadi Nala. Event gacha. Oke, itu gacha apa ya? Gacha. Itu kayak gimana Bu? Pernah nggak? Lumayan nih. Game mana? Game acara gacha. Aduh, saya kayak nggak ada jawaban, saya nggak tahu. Oke, boleh lanjut kira-kira. Tadi Minara makasih jawabannya. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak? Contoh kegiatan dari mendesak tetapi tidak penting. Main fishing. Oke. Mendesak tapi tidak penting. Oke. Sekarang dari dua jawaban ibu-ibu sekalian, nanti boleh kita lihat kira-kira benar nggak sih jawabannya? Main fish it up. Main fishing. Fishing. Terasa tertindir. Nah, dari dua kegiatan itu, apakah termasuk kira-kira nih dari pemaknaannya adalah kegiatan yang sebenarnya tampak penting karena mendesak tetapi tidak memberikan dampak yang besar bagi tujuan utama. Mungkin contoh dari saya, misalnya di dunia kerja, atasan Bapak Ibu tuh, misalkan di dunia kerja itu sebelumnya ada kontrak, ada negosiasi dulu. Kira-kira tupoksi dari Bapak Ibu apa aja kayak gitu kan? Ternyata pada saat penyelenggaraannya, pada saat pelaksanaannya, Bapak Ibu tuh nggak sesuai tupoksinya sama apa yang Bapak Ibu kerjakan.
Tapi ada rasa dimana kayak lu nggak enak nih untuk nolak, atau biasa anak Gen Z itu jawabnya people pleaser. Jadi apa-apa ngomongnya kayak oh iya bisa atau iya boleh kayak gitu. Nah hal tersebut termasuk ke dalam mendesak tetapi tidak penting, karena bapak ibu nggak bisa menolak sesuatu yang sebenarnya itu bukan tupoksi atau peranan dari bapak ibu. Nah sekarang yang ketiga, pertanyaannya sama seperti kuadran 1 dan kuadran 2, tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya apa? Diajak nongkrong jam 1 malam. Oke, diajak nongkrong jam 1 malam. Nongkrong Oke, ada lagi bapak ibu kira-kira apa tuh yang nggak mendesak dan nggak penting? Petroting. Oke, backgrounding. Gosip. Ada lagi? Iya enggak nih? Udah cukup? Cukup. Nah, coba kita lihat kira-kira maknanya benar atau enggak. Nah, kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak itu merupakan kegiatan yang mungkin tidak memberikan kebermanfaatan atau nilai produktif. Contohnya, misal yang tadi bapak ibu disebutkan, nongkrong jam 1 malam, scroll TikTok, backgrounding sama gosip, itu termasuk ke dalam kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Atau ada contoh lain, misal bapak ibu sudah mengerjakan pekerjaan di kantor tuh udah banyak banget misalnya, tapi sebenarnya bapak ibu tuh cuma masih mengerjakan 1 tugas aja, masih ada 10 tugas lagi di belakang. Terus bapak ibu tuh berpikir kalau oh ya udah saya mau healing nih sehari, ternyata healingnya jadi mundur jadi sebulan. Nah hal itu termasuk ke dalam kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Buat yang terakhir, kuadran keempat, penting tapi tidak mendesak. Kira-kira contohnya apa bapak ibu di kehidupan bapak ibu sehari-hari? Penting, kegiatannya penting tapi Gak tidak mendesak. mendesak nih. Tidak harus saat ini juga. Laporan praktikum Skripsi. sebulan lagi. Oke, laporannya ada Skripsi, maaf ya, ekspor. Oke, ada lagi? Lihat nih. Selain itu Laporan praktikum. Ya. Oke. Kalau belajar buat UAS gimana? Belajar buat UAS. Bisa. Oke gitu, belajarnya bulan aja. Oh, belajar 1 bulan gitu. Ada yang lalu sebelum UAS. Ya, berarti udah merencanakan. Rencanakan itu. Kita lihat nih pemaknaan dari penting tapi tidak mendesak itu seperti apa. Nah, penting tapi tidak mendesak merupakan kegiatan yang penting untuk mengembangkan diri kita atau mencegah masalah di masa yang akan datang. Coba kita lihat dari jawaban bapak ibu sekalian. Pertama ada laporan praktikum, yang kedua ada skripsi, yang ketiga belajar buat UAS. Yang mana hal ini juga sebenarnya termasuk dalam penting tapi tidak mendesak karena termasuk perencanaan. Dimana bapak ibu sudah tahu skala prioritas saya. Misal besok saya tuh harus belajar buat UAS, atau kayak saya UASnya masih sebulan lagi, saya belajar dari sekarang deh. Nah itu tuh udah masuk ke dalam skala prioritas bapak ibu karena bapak ibu tuh udah tahu manajemen waktunya tuh harusnya nanti saya belajar UAS misal di jam berapa. Nah itu termasuk ke dalam kegiatan penting tapi tidak mendesak. Dari 4 kategori ini tuh kategori yang keempat, kuadran yang keempat itu termasuk sikap yang terbaik karena bapak ibu tuh tidak menunda-nunda pekerjaan yang ada. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, sekarang tadi sebenarnya bapak ibu udah ngasih contoh kan, tapi saya pengen lihat lagi kira-kira dari 4 kuadran ini pengen tahu satu aja contohnya terkait mendesak dan penting, kira-kira contohnya apa tadi? Nolongin orang kecelakaan. Nolongin orang kecelakaan, oke. Terus di kuadran kedua mendesak tidak penting, kira-kira contohnya apa? Oke. Kemudian di kuadran ketiga tidak mendesak tapi penting. Oke. Kuadran keempat tidak mendesak dan tidak penting. Scroll TikTok. Iya. Oke. Mungkin kita bisa lihat dulu dari semuanya. Langsung 4 aja. Jadi kegiatan konsep 4 kuadran ini mendesak atau penting terlihat bahwasannya kuadran 1 itu kegiatan yang krisis atau kegiatan yang sebenarnya banyak deadline-nya, terus mendesak. Kemudian di kuadran kedua ada instruksi atau permintaan orang lain, itu yang dikatakan tadi people pleaser, dan dimana nggak bisa mengatakan tidak gitu. Kemudian di kuadran ketiga ada tidak mendesak tapi penting, itu ada contohnya perencanaan, seperti contoh tadi belajar UAS, terus pengembangan diri, hubungan dan kesehatan. Misalnya bapak ibu udah planning untuk melakukan asuransi jiwa, udah daftar asuransi jiwa, itu termasuk dalam kuadran ketiga. Kemudian yang kuadran terakhir tidak mendesak dan tidak penting, itu contohnya adalah scroll sosmed, bermain games yang berlebihan
berlebihan. Sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu sendiri juga, tapi sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus. Boleh di next? Nah, mungkin sebelum itu kira-kira Bapak Ibu dari penjelasan terkait urutan yang utama, kuadran waktu, apa bisa dipahami atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Dari sini sudah cukup, dari sini sudah cukup atau belum Bapak Ibu? Cukup. Sekarang kita beralih ke games. Namanya adalah Games Time Paper Challenge. Nah, nanti tata caranya adalah kita tuh Bapak Ibu bakal dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mengambil tempat satu yang disediakan secara acak. Tapi nanti ngambilnya itu hanya perwakilan aja. Nanti bakal teman-teman saya bantu untuk membagi kelompoknya. Kemudian dari kartu tersebut Bapak Ibu itu bisa mendiskusikan terlebih dahulu selama 2 menit kira-kira kegiatan ini termasuk ke dalam kuadran yang mana, kayak gitu. Nah, habis itu nanti setiap jawaban yang benar itu bakal dapat 10 poin, tapi jawaban yang salah bakal dapat minus 5 poin. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan dulu nggak? Kira-kira udah aman? Oke, kita boleh mulai dulu ya. Dibagi jadi berapa kelompok tuh Teh? 3. Oke, nanti bakal dibagi menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya bertiga dan berdua. Yeay. Oh, boleh kalau berbuat sama ini. Bertiga. Oke, dibagi menjadi 3 kelompok, yang mana satu kelompok itu isinya ada yang 4, ada yang 3 orang. Mungkin biar gak susah, ini satu kelompok, Dan 3 kelompok. itu satu kelompok. Nah, boleh mungkin dari perwakilan, masing-masing kelompok boleh maju. Go. Kamu berapa? Sama Ibu yang sehari. Ibu Elsa ada yang dinilai, Ibu Aca dan dinilai. Satu. Gimana sih? Oh, berarti kita ini berempat. Iya. Oh. Nah, satu perwakilan boleh maju. Jauh banget ya. Diskusi. Ini masih bagusan. Nah, jadi ibu setiap paper itu sticky note itu ada kuadran satunya, kuadran 2-nya, kuadran 3-nya, dan kuadran 4-nya. Jadi di sini tugas ibu adalah menentukan mana sih sticky note yang menentukan itu kuadran 1 dan mana kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4-nya. Dan jangan lupa di sticky notes-nya dituliskan ya, kelompok ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Dituliskan ya. Iya. Di setiap sticky note-nya ditulis nama kelompoknya Bapak Ibu. Iya. Kuadran 1 ada penting dan mendesak, kuadran 2 ada mendesak dan tidak penting, kuadran 3 ada tidak mendesak tapi penting, kuadran 4 ada tidak penting dan tidak mendesak. Udah Kak? Udah ada. Kalau kalian tidak bisa maju. Boleh kasih. Buat nempelin. Sip, yakin. Itu belakangnya jadi Taruh di sini Kak. Ini 2 menit ya Bapak Ibu. ini sudah ditulis kelompok sip. Sekali di Bapak Ibu. Nama tambahnya nama kelompoknya ya. Di sebelah atas sih Bapak Ibu. Ini A, ini B, dan ini C. Ini A, B, Kita berapa? C, B. Kalian B. Oke, nomor
kompak ya. Sudah semua Bapak Ibu? Kelompok A. Gimana kelompok A ada cerita? Waktu udah habis, udah habis. Udah habis waktu. Time manajemennya mana ini? Udah terlambat ya di gue, Elsa. Efeknya kerasa. Langsung kan. Sudah selesai. Ibu kok kayak orang gitu, Bu? Anak kelompok yang Oke, karena di setiap kelompok udah menjawab semua. Kira-kira jawabannya benar atau enggak? Kita boleh next slide dulu. Kelompok A. Kelompok A. Kita cek dulu nih kelompok A jalan dulu. Sama. Kenapa? Oke, kira-kira jawabannya benar nggak nih? Mulai dari kuadran 1 dulu. Dari kelompok A jawabannya menangani klien yang komplain Ya. Kira-kira jawabannya benar nggak kalau di sini? Benar. Dari kelompok A dapat 50. Oke, lanjut ke kelompok B, rapat mendadak terkait masalah penting. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Oke, dapat 10 poin kelompok B. Sekarang kelompok C, deadline laporan mingguan yang harus dikumpulkan hari ini. Kira-kira benar nggak? Anda untuk banget sini. Jadi masing-masing kelompok di kuadran 1 dapat 10 poin. Lanjut ke kuadran yang kedua. Dari kelompok A dulu, jawabannya permintaan rekan kerja yang sifatnya administratif, tetapi bukan prioritas Anda. Kira-kira jawabannya benar nggak? Benar ya. Oke, jawabannya benar, berarti kelompok A dapat 10 poin lagi. Oke, lanjut ke kelompok B, ada menjawab telepon internal atau peran yang tidak penting. Kira-kira jawabannya betul nggak? Oke, berarti kelompok B dapat 10 poin. Yang C, mengikuti rapat yang sebenarnya tidak relevan dengan perannya. Jawabannya benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Oke, berarti di semua kelompok ini dapat 10 poin. Oke, mungkin boleh dilanjut. Di kuadran ketiga, itu menyusun SOP baru atau memperbarui SOP lama. Ini jawaban dari kelompok A. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Ini terbalik ya teman-teman ibu bapak. Oh, Harusnya ini. Kuadran ketiga itu Ada 10 poin. benar tidak? Benar ya. Tapi kalian masih yang kurang yuk. Iya. maaf ya. Berarti dari kelompok A sudah benar. Terus di di kelompok B, evaluasi kinerja diri dan perencanaan karir. Oke. Kelompok C, membangun hubungan kerja, networking, diskusi dengan tim. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Jadi semuanya masing-masing dapat 10 poin. Terakhir, masuk ke kuadran 4. Di kelompok A itu mengobrol terlalu lama di luar kebutuhan pekerjaan. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu? Benar. 10 poin. Kelompok B, scroll media sosial saat jam kerja tanpa tujuan. Benar. Di kelompok C, menonton konten hiburan saat sedang banyak tugas. Benar nggak Bapak Ibu? Oke. Berarti masing-masing kelompok punya 40 poin. Nah, berarti di sini kelihatan kalau Bapak Ibu sudah memahami apa sih sebenarnya dahulukan yang utama dan 4 kuadran waktu. Mungkin nanti ke depannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengikuti dari awal sampai akhir pelatihan pada hari ini, kami ingin mengetahui nih apa saja
ya gitu kan. Dan waktu pengisiannya selama 5 menit ya Bapak Ibu. Oke. Bisa diisi kan ya linknya? Bisa. Mudah kan? Pertanyaannya. Oh, diisi. Ini tuh contoh jadi Kalau ada kendala boleh disampaikan ya Bapak Ibu. Waktunya tinggal 1 menit lagi Bapak Ibu. Ya udah tambahan waktu 5 detik. Susah terima. Bapak. Tinggal ini TPS. Selesai. Elsa udah selesai. Udah. Bapak Firdaus gimana? lama ya dan Udah bisa nih. Oke, terima kasih Pak. Kan belum. Berani ya. Udah Bapak ya. Terima kasih banyak. Ibu sudah siap? Sudah. Belum oke, silakan dilanjutkan pengisiannya. Santai aja Bapak Ibu. Sampai ini guru. Langsung waktu sama gitu doang. Bapak fleksibilitas tadi. Kalau prioritas dong, mana dong selalu prioritas. Sekarang Itu udah yang mama. Ibu udah buat Bapak Ibu. Ibu sudah. Oke, barangkali nih dari sisi kanan saya satu orang perwakilan mau menyebutkan apa yang sudah diisi prosesnya dan satu orang dari kiri menyebutkan apa yang sudah diisinya. Kesannya saja gitu, kayak apa sih yang telah didapatkan dari pelatihan ini, apa yang berubah, mungkin pikirannya lebih tercerahkan. Ada yang ingin menyampaikan dari sisi kanan? Ini Naila katanya. Oh, Naila, mantap. Naila dari Jawa dan Apa boleh bilang? kesannya udah ikut pelatihan ini. Oh, kesan-kesannya apa ya? Kegiatannya seru banget dan sangat insightful karena ternyata kayak semua kegiatan aktivitas kita sehari-hari itu ada mendesak, ada tidak mendesak, ada penting dan tidak penting. Sangat terima kasih kepada teman-teman. Iya, boleh. aku kali ya. Oke, Dan- aku Aku dari dari siapa? Ibu Razana Dari mana? Siapa? Sebagai siapa? sebagai Bang. sebagai Bangga Ibu. ya jadi aku jadi tahu ternyata ada kegiatan atau tugas yang sangat penting kemudian juga harus dilakukan dengan segera. Oke. Terima kasih jawabannya Ibu Nila dan Bu Razana. Nah, ya benar sekali jawaban dari ibu-ibu sekalian. Kenapa sih? Karena kami ini pada pelatihan ini mengajak ibu-ibu semua melalui pelatihan Think First Act Smart itu tuh tidak hanya sekedar bergerak cepat, terus mengambil keputusan dengan cepat, tetapi bagaimana sih caranya dapat bergerak dengan arah dan tujuan yang jelas seperti itu. Lalu melalui pemahaman dahulukan yang utama ini, ibu-ibu dan bapak sekalian itu dapat membedakan mana sih yang penting dan mendesak, yang benar-benar penting dan mendesak, dan mana sih yang sebenarnya ini tuh tidak harus dilakukan saat ini dan sebenarnya tidak mendesak gitu. Seperti itu, sehingga apa yang kita lakukan, kegiatan kita sehari-hari itu tuh dapat menjadi lebih efektif dan lebih bermakna ke depannya. Lalu pelatihan ini tuh tidak hanya memberikan wawasan, tetapi harapannya dapat membangun dan mendorong kesadaran Bapak Ibu semua dalam berpikir lebih bijak, bertindak lebih cerdas, juga mengelola waktu dengan nilai yang lebih berarti. Nah,
kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.